warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi dan JAP Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500130052 pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Jakarta 4 kelas 11 dengan materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Masih semangat ya deh? Masih. Ini masih pagi. Ya, mudah-mudahan semangatnya masih semangat pagi. Bapak mau tes dulu nih. Gimana kalau semangat pagi? Selamat pagi. Pagi. Besok pagi dapat ya. Selamat pagi. Aduh lagi. Ya, bisa nggak? Oh, malu-malu. Bisa. Atau udah ada yang punya kayak gini ya, Bang? Nggak mau ngasih bapak bisa ya? Selamat pagi. Nah, alhamdulillah. Kali ini seperti biasa sebelum kita mulai pelajarannya kita baca doa dulu. Ya, dipersilakan oleh ketua kelas. Silakan. Siap. Sebelum mulai pelajaran, mari kita doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selanjutnya Bapak mau absen dulu, artinya agak berkurang nih. Ya, Bapak absen dulu. Ahmad Lito Bayhaqi. Mana orangnya? Alfinza Gilang Pratama. Mana? Lomba. Andre Ibrahim. Dinda Wulandari. Sakit apa? Ya, mudah-mudahan yang sakit Allah sehatkan lagi. Ya, belajar formasi. Amin ya rabbal Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga yang hadir kali hari ini Allah jaga kesehatannya. Sabarkan ilmunya. Jadi kita belajar dari sini, pulang bawa ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya untuk
materi ini Bapak sudah tayangkan di proyektor, yaitu ketentuan pernikahan dalam Islam. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita sebagai warga Indonesia, warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi NKRI, ada maqalah ulama, hubbul waton minal iman. Jadi cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Maka dari itu kita berdiri bareng-bareng untuk sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan berdiri dulu. Ya, silakan berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebagai bentuk cinta kita kepada Indonesia. Salah satunya adalah kalian hari ini pakai batik, ini batik budaya mana? Indonesia. Batik itu adalah budaya dari Indonesia. Kemarin Bapak sudah instruksikan di pelajaran yang lalu, kalau nggak salah tentang fikih tata cara daripada bersuci, fikih daripada wudu, fikih dari mandi hadas, karena menuju pada kedewasaan. Sekarang ya, ketika orang sudah dewasa itu ada yang namanya pernikahan, berpasang-pasangan sesuai dengan daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sesungguhnya manusia itu berpasang-pasangan. Yang ini adalah syiar daripada pernikahan. Tapi ada juga yang kita harus waspadai ketika seseorang ini punya problem, masalah di keluarga masing-masing. Ketika orang bersuami istri, pasang-pasangan, tentunya mereka berumah tangga dengan halal, dengan thayyibah, dengan baik, pengennya harmonis ya, pengennya sakinah, mawaddah, warahmah. Namun Allah punya ya ujian atau cobaan masing-masing yang sudah ditetapkan garisnya. Ada takdir mu'allaq, ada takdir ya macam-macam. Ada yang bisa Allah berubah, ada yang nggak bisa. Nah, kali ini ada beberapa problem dari pernikahan, yaitu tahu nggak kamu tentang broken home? Tahu dari mana? Dari TV, ya, dari sosmed, dari TikTok, banyak tuh anak-anak korban broken home. Coba Bapak mau tanya, kamu tahu nggak broken home itu apa? Kata Ramanda, broken home itu adalah suatu di mana anak terkena kendala sebab perceraian. Ini perceraian orang tua yang mengakibatkan anaknya itu bermasalah. Sebab orang tua yang bercerai, anak kadang-kadang terbawa daripada masalah tersebut yang menimbulkan mungkin ada kenakalan remaja, ada juga dia depresi. Tahu depresi? Gangguan mental dan macam-macam. Bapak mau nanya lagi, Ani dah, Ani
Kira-kira tahu nggak yang namanya broken home? Ini lebih masuk lagi dan lebih kritis lagi. Jadi berdampaknya sebab emosional, psikis yang diserang. Ya mungkin kalau ada anak-anak yang ceria, anak-anak yang ya usia kalian gitu, dia gampang bergaul, dia nggak masalah nih. Ya, nggak kelihatan kalau di rumahnya itu punya masalah. Tapi ada juga anak-anak yang kalau zaman sekarang apa namanya, itu namanya pernikahan. Terus kita lanjut. Pelajaran kita masuk kepada materi. Masuk kepada materi. Nah, kita lihat di sini. Apa aja sih yang harus diperhatikan? Apa aja yang harus diperhatikan adalah nih, kita lihat di sini. Ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan. Nih, sebagai peserta didik kita harus tahu bahwa kita ini adalah seorang kita mau seorang menikah. Karena menikah itu adalah suatu ibadah di sini. Terus apa lagi? Penalaran. Harus kritis. Ibadah bukan hanya untuk nafsu semata. Selama ini orang cuma karena ngeliat mukanya, bentuk tubuhnya, karena ketampanan, kecantikannya, tapi kita harus tahu juga ini adalah syariat Islam. Terus kolaborasi. Ya, nanti kita akan diskusi menentukan apa sih itu pernikahan. Terus lanjut lagi komunikasi. Nanti kamu boleh ke depan presentasi. Kita mau tahu sebagai jauh mana pemahaman kalian tentang yang namanya pernikahan. Nah, sebelum jauh lebih dalam, Bapak mau kasih lihat nih, ada namanya video pembelajaran tentang pernikahan. Bisa kita tonton. Semua orang berharap mendapatkan sukses atau kemenangan. Manusia akan hidup dalam dua alam, yakni dunia dan akhirat. Kemenangan di akhirat dan kemenangan di dunia adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bagaikan dua sumber di mata uang yang tidak akan bermakna jika salah satu sisinya hilang. Sukses atau kemenangan bukanlah sesuatu yang berbeda, melainkan sebuah pencapaian dan perlu perencanaan yang matang. Sukses berarti kita telah berpindah dari menjauhi Allah menjadi dekat dengan Allah, berpindah dari kebodohan kepada ilmu pengetahuan, berpindah dari akhlak sayyidah menjadi akhlak makhlukat, berpindah dari malas beribadah menjadi giat beribadah, dan lain sebagainya. Yang kelima, memperkokoh dan memperluas persaudaraan. Nah, itu adalah sedikit penjelasan ya dari beberapa ahli tentang pernikahan. Nah, sekarang kayaknya lemes nih, ya ngantuk apa gimana? Habis, nah diri dulu. Kita stretching, kita ngelakuin yang namanya ice breaking. Ya, ayo diri. Ini ada suatu gerakan ya, namanya tepuk sakinah. Pernah tahu? Tepuk sakinah tahu nggak? Hah? Tepuk sakinah. Jadi kita lihat video, nanti kita ikutin kalau bisa, ya kita ikutin. Mudah-mudahan dengan adanya tepuk sakinah jadi seger. Kita lihat dulu. Kita masuk edukasi.
ketika orang lagi nikah, kamu pernah dengar, mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, sakinah itu utamanya tenangan. Jadi ini salah satu yang tenang dulu. Nah, kita masuk kepada inti, ya, inti dari pelajaran kita kali ini adalah pernikahan. Simak baik-baik penjelasan. Pernikahan dalam Islam atau munakahat. Ini adalah suatu anjuran dari Allah Subhanahu wa taala dan sunnahnya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, umatnya itu senantiasa selalu dalam keadaan yang tenang, tadi itu sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupan ini, menyikapi kehidupan ini. Kalau sendirian nggak enak, sendirian nggak enak. Sampai-sampai Nabi Adam nggak betah tuh hidup di surga sendirian. Pernah dengar nggak ceritanya? Jadi Nabi Adam tuh dalam sebuah kitab, ya, As-Sama'il, itu Nabi Adam suatu ketika pernah risih, gelisah. Kalau bahasa galau, bahasa gaulnya, galau. Pernah galau di sini? Ya, saya kira pernah galau. Pernah, tinggal ayah. Jadi mungkin setiap seseorang punya galaunya masing-masing. Apa nggak tahu galaunya? Tapi kalau yang ini, Nabi Adam pada saat itu galau karena dia tinggal sendirian. Padahal di surga enak kan? Di surga enak kan? Itu dikabarkan oleh para ulama. Rasulullah bilang kalau surga itu kita mau minta apa aja tuh dikasih. Mau minta makan langsung tuh, minta buah sama pohon-pohon itu nempel di mulut kita. Nempel langsung di mulut. Minta anggur, nempel langsung. Ya? Mau minta apa? Bakso sama abang-abangnya turun. Nggak bakal sakit, nggak buang air. Tapi bagaimana tuh dia metabolisme tubuhnya? Dengan cara keringat keluar. Keringat keluar yang sangat wangi, bagaikan minyak kasturi. Coba kalau kamu kita bau apa? Ya, nah itu di surga tuh begitu. Tapi Nabi Adam masih nggak betah. Kenapa? Sendirian. Akhirnya Allah kasih pasangannya yaitu ibunda Siti Sayyidatul Hawa. Dari mana? Dari tulang rusuk. Wanita itu dari tulang rusuk itu cikal bakal yang bengkok. Mereka kadang-kadang ngambek kan ya? Karena bengkok. Kalau laki-laki tulang punggung menopang, ya, dia berusaha memperhatikan. Nah, Nabi Adam kasih wanita yang sangat cantik jenis. Lagi mau disentuh, kata Allah, Nabi Adam jangan sentuh dulu. Suruh apa? Nikah dulu. Apa sentuh aja? Di sini ada yang udah disentuh duluan. Jangan. Ya, Nabi Adam aja nggak boleh sentuh Siti Hawa. Belum nikah kata Allah. Nikah dulu, ya. Nikah dulu, udah nikah baru boleh sentuh dengan pegawai sesuai dengan syariat Rasulullah. Nah, itu adalah rumit cintanya Nabi Adam. Sekarang masuk dan tujuan pembelajaran, mengetahui pentingnya pernikahan dalam Islam, mengetahui hikmahnya pernikahan dan tujuannya, mengetahui hukum, rukun, syarat nikah. Nah, hukumnya itu macam-macam tuh. Wahai muhrim, ya, perwalian, mengetahui hak antara suami dan istri, mengetahui hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan, talak, cerai, rujuk, terus penjelasan masalah masali. Ya, sekarang masuk kepada pokoknya, makna nikah, tujuan nikah, hukum nikah, ada buat pacaran, ya. Rukun, memang ada nih. Oke, kita sesuai dengan undang-undang pernikahan. Dulu perkawinan. Nomor 1,
tahun 1974. Ya. Coba dibaca Fahri. Fahri baca. Yang jelas dong suaranya Fahri. Karena pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Perkawinan adalah ikatan lain antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dari dengan tujuan membentuk keluarga rumah yang bahagia dan berkah berdasarkan Nah, tuh. Jadi ini kita lagi-lagi ada unsur Pancasila di sini. Ketuhanan yang Maha Esa. Sesuai dengan sila berapa? Nah, ini adalah hukumnya tuh. Ya, hukum pernikahan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 2. Nah, kita lanjut dulu ya. Kelihatan ya? Masih belum buka. Ya. Kita baca bareng-bareng, ikutin Bapak seperti biasa. Bapak baca duluan, nanti kamu ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhrijul hayya minal mayit. Yukhrijul hayya minal mayyit. Wa naqra'ul azim. Harum ayat 19 sampai 21. Nah, masuk kepada rukun nih. Ya. Rukun pernikahan ada 5. Yang pertama, pernikahan bisa menjadi wajib, pernikahan bisa menjadi sunnah, pernikahan bisa menjadi mubah, makruh dan haram. Ya, kekerasan. Ya, kekerasan dalam rumah tangga tujuannya untuk itu aja. Karena nikahnya itu jadi haram. Nah, untuk sekarang pembagian kelompok. Ya. Nah, ketika kita udah tahu nih materi yang tadi, walaupun belum seluruhnya, tapi Bapak pengen kamu membuat kelompok untuk sama-sama kita membahas yang namanya pernikahan. Ada hukumnya tadi sesuai dengan hadis dan Quran. Ada juga syarat-syaratnya menikah, dan ada juga hukum-hukum dari pernikahan. Ya, kemarin Bapak udah buat kelompok, pakai kelompok yang kemarin aja ya. Ya, silakan dibuat kelompoknya sejujurnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Boleh mejanya, bangkunya disesuaikan. Ya, Bapak bagikan ya, sesuai dengan kelompoknya. Ini lembar kerjanya. Boleh kalian menggunakan media untuk mentransfer ilmunya. Apa? Ditulis kelompok mana aja? Ini di sini, ya jawabnya di sini. Ini tulis kelompok anggotanya siapa aja. Jadi kalau ada yang nggak paham, boleh tanya ke Bapak.
Mubah. Ya, kelompok mubah. Kalau sudah tulis kelompoknya, di sini ada soal, dilihat. Ya. Ada soal pertama, soal kedua, soal ketiga, sampai soal keempat. Itu silakan diisi sesuai dengan diskusi kalian. Ya, sudah. Kelompok siapa yang sudah? Boleh. Kelompoknya Amanda terlebih dahulu. Silakan maju untuk presentasi depan. Kita mau tahu apa aja dari kelompoknya yang bisa kita ambil. Dulunya nih. Silakan. Yang lain masih boleh sambil kerjain. Ya, silakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya dari kelompok mana untuk kelompok yang ada di depan? Ini nama kelompok ya dari hukum yang wajib. Kira-kira ada yang mau bertanya? Radit mau bertanya? Radit? Boleh Radit? Alasan menikah itu bisa menjadi wajib. Kenapa? Alasan menikah bisa wajib. Alasan menikah bisa menjadi wajib. Coba. Alasan menikah bisa menjadi wajib. Kenapa alasannya? Alasannya karena menjerumus oleh zina. Coba. Nah, jadi alasannya karena agar terhindar dari perbuatan zina dan terhindar dari perbuatan dosa. Kalau udah melakukan dosa sekali akan terus dosa itu. Jadi kita beri applause dulu untuk kelompok yang wajib. Ya, untuk
selanjutnya, Radit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kenapa hukum nikah itu bisa jadi haram. Sebelum kita mempresentasikan hasil kerja kita, saya akan perkenalkan salah satu model kita. Saya dari Jakarta. Kita akan menerangkan apa itu nikah. Satu, setelah membaca Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 19 sampai 21, artinya carilah pesan yang terkandung dalam ayat tersebut dan para penghuni. Bisa dibacakan Rasulnya. Yang pertama, yang terkandungnya adalah Allah Maha Kuasa menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Dan yang kedua, tanda-tanda kebesaran Allah terletak pada penciptaan alam dan kehidupan manusia. Yang berikutnya itu apa sikap teladan pada usaha yang belajar pada media pembelajaran. Memiliki kesabaran yang tinggi dalam menghadapi ujian, tawakal dan percaya penuh kepada Allah. Berikutnya 3 alasan kenapa kita bisa berubah-ubah hukumnya. Kali ini saya akan menjelaskan kenapa hukumnya menjadi haram. Yang pertama, belum mampu secara lahir dan batin. Misalnya tidak bisa memberi nafkah lahir, ekonomi, dan batin. Kedua, ada niat buruk dalam pernikahan. Misalnya hanya ingin menyakiti, mempermainkan, atau merugikan pasangan. Yang ketiga, menikah dengan orang yang haram dinikahi, baik karena hubungan darah, kesusuran, maupun sebenarnya. Berikutnya kesimpulan dari pernikahan. Untuk presentasi kelompok kami ditutup, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ini kok. Nih, kata Ani kenapa nih? Nikah kok bisa jadi haram? Hukum nikah bisa jadi haram itu karena tujuannya untuk menguasai harta atau menyakiti calon pasangannya, terus tidak lengkap syarat sahnya dan hukumnya seperti tidak ada wali atau saksi, terus dan juga tidak mampu memberi nafkah. Jadi kata kelompok haram. Jadi kata kelompok haram nih, pernikahan tidak sah karena tidak sahnya pernikahan itu sebab dia mau berbuat jahat, ya, atau tidak sesuai dengan tuntunan syariat, menikah dengan ibu kandung, menikah dengan saudara kandung, begitu seperti itu ya. Baik, terima kasih. Ya. Kita beri aplaus dulu, salam dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu hukumnya pernikahan? Jadi macam-macam hukumnya. Ada wajib, ada sunnah, ada ubah, ada makruh, ada terakhir. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini kita bisa bawa bekal buat nanti. Kita nikah udah tahu ilmunya, jangan sampai kita melanggar ilmu, akibatnya adanya perceraian, adanya anak-anak yang broken home. Nggak mau kan begitu? Kalau dia punya anak pengennya yang bahagia, yang gembira. Nah, ya itu adalah sebelumnya daripada materi kita kali ini. Ya, sebelum kita tutup pelajarannya, kalau masih belum jelas dipelajari di rumah. Ya, untuk akan minggu depan atau kesempatan yang akan datang kita akan bahas kembali dalam materi selanjutnya. Mungkin sebelum Bapak tutup, ada yang mau bertanya? Hah? Ada mau bertanya lagi? Kalau enggak, alhamdulillah.
Alangkah baiknya dengan kita membaca doa dulu. Ketua kelas, kita persilakan untuk membaca doa penutup. Siap. Sebelum kita mengakhiri pada hari ini, tanpa kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai.